Oke, yang selanjutnya kita lihat lagi setelah ini ya. Nah, ini dia. Ini juga contoh tari yang berkelompok ya anak-anak. Nah, perhatikan, ini adalah putra dan putra, kemudian ini adalah putri dan putri. Nah, ini biasanya tari berkelompok yang dilakukan oleh putra pada gambar yang pertama. Ini adalah contoh tarian orang Bali ya, orang masyarakat Bali. Nah, kemudian putra dan putri ini ya, ini adalah contoh dari tari saman. Nah, sesuai dengan pakaiannya ya, pakaian adatnya. Nah, ini dia contoh tari saman. Ya, kemarin di video yang kemarin Ibu juga sudah mempraktekkan kepada kalian contoh tari saman ya. Itu biasanya tari bungung jumpa itu sama juga seperti ini, hampir sama ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat lagi. Nah, itu kalian buka lagi di halaman tadi 90. Nah, di sini pola yang digunakan pada tari berpasangan menggunakan variasi gerak. Nah, gerak yang pertama itu adalah serempak. Nih, serempak ya. Nah, anak-anak bisa catat ya. Ibu akan menjelaskan satu-satu ya pola tarian yang digunakan dari tari berpasangan. Itu di buku LKS kalian, itu halaman 90 ya. Nah, serempak anak-anak, gerakan ini maksudnya dilakukan secara bersama-sama. Dilihat dari segi waktunya, kemudian segi tenaga dan ruang geraknya. Jadi ini yang dinamakan dengan tari serempak. Jadi mereka melakukan tarian tersebut dengan bersamaan. Misalnya kalau arah tangannya itu ke kiri, tangan kanan maksud Ibu. Tangan kanannya itu ke kanan, jadi semuanya ikut ke kanan. Kalau misalnya tangan kirinya itu ke kiri, jadi ikut juga ke kiri ya. Jadi Ibu contohkan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya yang di depan ya, mereka yang di depan itu tariannya misalnya ke kiri ya. Jadi ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman yang di belakang tadi itu bersama-sama ya, bersama-sama menirukan di teman yang di depan. Ketika teman yang di depan ke kiri, kemudian mereka juga bisa ke kiri. Kalau misalnya ke kanan, mereka juga bisa ke kanan. Jadi itu yang dimaksud dengan tarian serempak ya. Tarian yang dilakukan dengan bersamaan, mulai dari geraknya, kemudian dari segi waktu dan tenaga serta ruang atau maksudnya pola mereka berpindah-pindah tempat. Jadi itu harus dilakukan secara serempak. Misalnya yang di depan itu ke kanan ya, pindah ke kanan. Jadi yang di belakang juga ikut, tapi dilakukan secara serempak atau dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bersusulan. Nah, anak-anak, bersusulan itu maksudnya ya. Nah, pola geraknya itu efeknya sama jika dilakukan oleh dua orang penari pada tari berpasangan. Sering pula disebut gerakan canon ya, seperti pengertiannya bersusulan. Nah, gerakan menyembah ya pada hitungan kedua oleh penari A bersamaan dengan gerakan berdiri oleh penari B ya. Jadi itu dilakukan secara bersusulan ya. Misalnya yang pertama yang di depan ya. Nah, di depan itu gerakannya misalnya seperti ini. Nah, nanti disusul oleh penari yang di belakang juga seperti ini. Tetapi disusulnya itu secara bergantian atau bersusulan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berlawanan. Nah, berlawanan itu maksudnya arah atau misalnya arah tatapannya, kemudian arah misalnya membelakangi seperti ini, berlawanan. Jadi penari satu dan penari yang kedua itu saling membelakangi satu sama lain seperti ini ya. Yang satunya menghadap ke kanan, yang satunya menghadap ke kiri. Jadi mereka saling membelakangi tetapi melakukan gerakan yang sama. Misalnya yang sebelah kanan dia seperti ini, kemudian yang sebelah kiri juga sama seperti ini, tetapi mereka tidak saling berhadapan ya, tetapi saling membelakangi atau arahnya berbeda-beda ya. Itu yang disebut dengan tari berlawanan atau pola yang berlawanan ya.
Nah, berhadapan berlawanan, garis lantainya juga, kemudian tinggi rendah levelnya ya, seperti itu. Jadi mereka melakukan gerak tari itu secara berlawanan ya, saling membelakangi maksudnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian juga bisa lihat lagi ya penjelasannya itu di halaman 90 ya, di buku LKS kalian halaman 90. Kalau kalian penasaran ya. Nah, itu di halaman 90. Nanti kalian juga bisa mencari gambar ya. Gambar untuk kalian belajar di rumah bagaimana tarian yang dilakukan serempak, kemudian bersusulan dan berlawanan. Nah, nanti kalian juga bisa melihat di internet ya, di YouTube juga ada kalau kalian ingin menonton videonya bagaimana sih tari yang dilakukan serempak, kemudian bagaimana tari yang dilakukan secara bersusulan dan berlawanan ya. Ibu yakin anak-anak pasti penasaran ya. Nah, kebetulan ibu di sini tidak menampilkan video atau foto ya. Jadi kalian nanti bisa mencari di rumah ya. Jadi kalian sumber belajarnya itu tidak hanya di buku, tetapi kalian juga bisa melihat di Google, kemudian di YouTube juga ada ya, itu untuk menambah wawasan pengetahuan kalian ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita di tematik tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua ya. Jadi bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Apakah sudah paham semuanya? Ya, kalau kalian ada yang masih bingung, kemudian ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa chat ibu langsung lewat WA, kemudian bisa lewat voice note, atau kalian mau video call juga boleh ya, tentang materi yang belum kalian pahami. Nanti ibu akan menjelaskan lagi kembali kepada kalian tentang materi-materi yang belum kalian pahami di pembelajaran kita hari ini ya. Jangan malu untuk bertanya ya, karena kita sama-sama belajar. Kalian belajar, ibu juga belajar ya. Karena sebelum ibu memberikan materi pembelajaran kepada kalian, ibu juga harus belajar di rumah untuk mempersiapkan semuanya, agar materi yang ibu sampaikan kepada kalian bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi anak-anak jangan malu dan jangan takut untuk bertanya ya. Justru kalau kalian itu aktif bertanya, ibu malah senang. Jadi ibu tahu anak-anak masih materi mana saja yang misalnya belum kalian pahami. Jadi ibu bisa memperjelas kembali ya kepada kalian, atau menjelaskan lebih rinci atau lebih detail lagi ya kepada kalian materi yang belum kalian pahami ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita harus berdoa dulu ya, karena tadi sebelum belajar kita juga berdoa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita juga harus menutupnya dengan doa. Nah, kita berdoa Salam Maria ya. Nah, sekarang ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti dengan baik. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker jika kalian ingin pergi keluar rumah, dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.